Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka mengkhitankan Ananda bertigan. Nama? Kok Poyondok? Bertigan Dwi Romat putra dari Bapak Nanang Usman kalian Ibu Anita Carolina Ude Dwi Putrajaya. Wah, komplit nih. Distributor semua jenis purel. Semua jenis kayu, bangunan, dan mebel. Desa Peterongan, Kabupaten Jombang. Bapak Ibu warga masyarakat Peterongan, rahimakumullah. Ini gimbon komplit, sambele terong lawe tigan. Bapak Ibu yang saya muliakan, serta pemirsa BTV rahimakumullah. Ini kamera di depan saya, ini adalah kamera dari Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi atas izin Allah, insya Allah acara ini akan disiarkan secara nasional. Maka ibu-ibu yang merasa belum dandan atau makeupnya luntur, silahkan membenahi jilbabnya, meratakan bedaknya, supaya kelihatan di kamera lebih enak untuk dipandang. Walaupun ini sudah salah kedaden, wis tuwa jilbabe pink, wis ra bener. Gila nih. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, salah satu amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita adalah wujud dari seorang anak. Bahkan saking pentingnya arti seorang anak, banyak manusia diuji oleh Allah gara-gara anak. Maka banyak orang tua stres. Kenapa? Karena kadang-kadang pernikahan sudah berjalan dan berlangsung lama, tapi belum Allah titipkan seorang anak. Yang kadang-kadang menurut saya juga aneh. Nikah beneran, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang 5. Tapi gak segera punya anak. Tapi lucunya kadang-kadang
Kalau nggak diniatkan malah jadi. Contoh bocah SMA neng pinggir lapangan malah dadi. Sampai anaknya dikasih nama Muhammad Ronaldo. Ora bahaya tah. Maka anak itu dianggap sebagai sebuah amanah besar. Sampai Nabi Zakaria sekalipun itu diuji dengan seorang anak. Beliau mempunyai anak di usia lanjut. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari pernikahan pertamanya beliau tidak dikaruniai anak. Bu, Nabi Ibrahim istrinya ada berapa, Bu? Nomor pertama namanya siapa, Bu? Khadijah, matamu Khadijah. Siti Sarah. Nomor 2 Siti Ro'iyah iki lho sapa menang. Bojone iki mung loro kok Sarah karo Hajar kok Ro'iyah. Malah bojone sapa? Carolina. Jenenge kok kaya Lombok iya. Lombok terpedas di dunia itu namanya Lombok Carolina. Mila ketoke bojone Pak Nanang cangkeme watos sih ketoke. Sepedes Lombok Carolina. Iki apa toh kok semprit-semprit iki? Oh, Ibu Bupati. Ibu Bupati itu cinta banget sama Gus Miftah. Mari Ibu. Le golek ke kursi rene nggih Bupati le. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Monggo Ibu. Ya, Mas sana segera duduk. Saya buka dulu, nanti Ibu sambutan habis subuh ya. Nah, semuanya akan diuji. Termasuk ujian para nabi itu adalah ujian anak. Tapi juga ada nabi yang kemudian justru keberadaannya menjadi ujian bagi orang tua. Siapa anak yang dimaksud? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di tengah-tengah situasi seorang raja yang ngaku dirinya Tuhan. Raja di raja. Namanya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini kategori raja yang tidak pernah susah, senang terus.
punya uang terus, nggak pernah punya utang. Seneng terus, nggak pernah susah. Jadi kalau ada orang peterongan, kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, itu lumrah. Yang saya curiga justru kalau ada orang peterongan, seneng terus, nggak pernah susah, punya uang terus, nggak pernah punya utang. Saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Pokoknya Fir'aun ini menangan. Jadi kalau Nanang diuji dengan istri Carolina yang galak, itu masih wajar. Malah minggat neng di ini. Oh, ada penyedak ibu. Carolina lemune ya Allah. Pikir siapa ini kamu? Makmur. Insyaallah. Nganti lengene kaya gelugu. Sementing sehat. Nah, Nabi Musa lahir di tengah kondisi di mana negara saat itu dikuasai oleh orang yang sangat zalim. Tidak hanya menasbihkan dirinya sebagai seorang raja, tapi juga menganggap dirinya Tuhan. Begitu Nabi Musa lahir, ibunya galau. Kenapa ibunya galau? Karena Fir'aun punya peraturan. Barang siapa mempunyai bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, harus dibunuh. Peraturan ini berangkat dari bisikan dukun kepada Fir'aun. Jadi mohon maaf, salah satu ciri-ciri Fir'aun itu dia percaya dengan dukun. Jadi kalau warga Jombang kok masih percaya dengan dukun, saya curiga. Jangan-jangan golongannya Fir'aun. Padahal mohon maaf, dulu Jombang itu melahirkan seorang dukun terkenal. Siapa? Ponari. Dengan batu saktinya. Semua orang percaya. Dan hebatnya sekarang Ponari sudah tutup. Airnya malah dijual di supermarket. Ponari Sweat. Singkat cerita, ibunya Musa melahirkan, ternyata laki-laki. Bingung. Dipelihara pasti ketahuan sama Fir'aun dibunuh, tidak dipelihara bagaimanapun seorang anak. Akhirnya apa? Bayi Musa dihanyutkan di sungai. Ibu Bupati saya matur, ini kamera padang-padang ini Bu, ini dari acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi ini masuk TV. Jadi nanti Ibu Bupati ini akan dilihat oleh seluruh orang Indonesia. Wow, Bupati jejer sama Gus Miftah. Mantap, Bu. Pakai kol-kolah kubro. Bayi Musa akhirnya apa? Mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang menemukan bayi Musa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah ini wali perempuan. Jadi walaupun dia statusnya istrinya Fir'aun, Siti Aisyah itu tidak pernah dikumpuli sama Fir'aun. Kenapa? Karena jam malam di saat Siti Asiyah mau dikumpuli sama Fir'aun, Allah menggantikan posisi Siti Asiyah dengan setan yang diwujudkan seperti Siti Asiyah. Jadi yang dikeloni sama Fir'aun itu bukan Siti Asiyah, tapi setan yang diserupakan seperti Siti Asiyah. Karena Siti Asiyah itu wali. Makanya saya sering cerita, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya suaminya soleh, istrinya nakal.
Yang nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Saya mau tanya sama Carolina. Carolina, kamu pengen keluarga seperti apa? Keluarganya Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Carolina tahu Ibrahim istrinya 2. Jari Carolina nggak jadi Fir'aun, nggak jadi Ibrahim, Gus. Fir'aun ya rapopo. Carolina langsung dada sama saya. Enggak. Saya pikir karena takut, ternyata pamer gelang. Artinya anak itu bisa hadir di muka bumi karena sebagai amanah. Tapi juga jangan lupa orang tua bahwa anak itu kadang-kadang hadir sebagai sebuah ujian. Makanya ketika anak hadir sebagai sebuah ujian, termasuk di panggung ngaji ada anak cerewet, ini ya ujian. Tapi ya rapopo cah cilik. Cah cilik itu jungkir walik ning kene ya rapopo. Lah sing jungkir walik nanang ya gebuk ndase. Maka karena sebagai ujian kadang-kadang apa? Ada orang tua yang khawatir dengan masa depan anak. Sampai Al-Quran mengatakan apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan pernah kamu bunuh anakmu karena kamu takut gak bisa menghidupi anakmu. Maka jangan kaget Mas Nanang. Anak itu kadang-kadang yo nyenengke, kadang-kadang yo nganyelke. Bahkan mohon maaf, perampok yang paling nyata itu anak. Sehingga apa kadang-kadang? Anak kalau sudah punya kemauan, orang tua tidak bisa menolak. Betul? Coba, ini pengajian ngundang Gus Miftah, kemauan Pak Nanang apa kemauan anak? Tak takon kowe, tak takon. Tapi lah didelok kosong kok gayane melu-melu nggawa tongkat iki ya. Kayak kita ya. Kurangnya baru 1. Nggak pakai kacamata hitam. Kalau kamu pakai kacamata hitam, seperti si buta dari gua hantu. Gila. Kita ya karape endok kita iki. Panggilan kamu apa, Nak? Duit, tak pikir Tigan. Namanya keren, Bu. Bretigan. Mbiyen ya bapak ibune karepe ya mau ngendok kok dadine iki. Bretigan namanya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nah, persoalannya adalah ketika kita memahami anak itu sebagai anugerah dan anak itu sebagai sebuah ujian, kita diingatkan oleh Allah bagaimana kita memperlakukan seorang anak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah seseorang itu khawatir ketika memiliki generasi yang lemah. Lemah itu tidak hanya lemah ekonominya, tapi juga lemah imannya, lemah tauhidnya. Maka ketika Nabi Yakub mau meninggal, apa dia sampaikan kepada anaknya? Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Mohon maaf Bapak Ibu kalau bahasa saya banyak bahasa Indonesianya. Karena acara kita dinikmati oleh orang Indonesia, enggak cuma orang Jombang. Jadi kalau saya ngomong Jawa tok nanti orang di luar enggak paham. Jadi etok-etoknya ngomong bahasa Indonesia. Walaupun banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh, isah-isah. Itu nggak ada bahasa Indonesianya, Bu. Kalau orang Jawa itu mencuci piring namanya isah-isah. Mencuci baju namanya umbah-umbah. Betul, Bu? Mencuci beras namanya mususi. Pak, ngisahi piring jenenge apa, Bu? Korah-korah. Cara bahasa wong Jombang korah-korah. Enten bahasa sing luwih desa malih mboten.
Korah-korah. Nah, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia ingatkan. Dan ini harusnya menjadi pendidikan orang tua kepada anaknya. Am kuntum syuhada id hadra Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub itu mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Apa yang disampaikan Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Untung cah cilik. Nak bapaknya langsung tak. Rapopo, nggak malah acara TV ku menarik. Kowe jungkir balik kene ya rapopo balik. Orang tua ketika mau meninggal, seharusnya yang ditanyakan kepada anak itu adalah, nak, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Tapi kenyataannya kita hari ini tidak. Begitu bapak ibunya mau mati, galaunya bukan masalah apa yang akan disembah. Anakku 4, rumahku baru 1. Seharusnya punya rumah 1. Yang dipikir apa? Anakku banyak tapi belum bisa mencukupi mereka. Bagaimana dengan hidup mereka? Ini salah. Kudune niku nyuwun sewu. Yang masih hidup itu yang mikir yang mau mati, bukan yang mau mati mikirkan yang hidup. Faktanya kan seperti itu. Mata buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Kalau kita kan enggak. Mata kuluna min ba'di. Apa yang akan kamu makan setelah aku mati? Dan menariknya adalah, kenapa Allah lebih senang menggunakan kalimat ma bukan man. Apa yang kamu sembah bukan siapa yang kamu sembah. Kiai saya bilang begini sama saya, nak, ini seharusnya siapa bukan apa. Tapi kenapa Allah lebih suka menggunakan kalimat apa bukan siapa? Karena Allah tahu di akhir zaman itu manusia akan lebih mementingkan apanya dibandingkan siapanya. Hati-hati. Seumpamanya pemilihan Bupati Jombang. Ada calon bupati. Biasanya yang ditanyakan, kamu besok milih siapa? Gak penting saya milih siapa, yang penting saya dapat apa. Ini pikiran yang salah. Seharusnya yang dilihat itu apa? Siapanya, bukan apanya. Kalau yang dilihat siapanya, berarti yang dilihat itu apa? Yang dilihat prestasinya. Yang dilihat apa? Catatan amal prestasinya. Kan enggak. Yang dilihat malah apanya. Kira-kira aku kalau nyoblos dapat apa? Kalau yang dilihat apanya, jangan salahkan kalau pemimpin itu banyak yang korupsi. Kenapa? Karena begitu menjabat, dia fokus kepada bagaimana cara mengembalikan modal. Itulah kenapa lurah-lurah pada demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak konflik. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Maka seharusnya apa? Yang dilihat prestasinya. Sehingga apa? Kayak Bu Mun ini umpamanya mau maju lagi. Itu yang dipikir bagaimana saya berprestasi, bukan bagaimana saya menyiapkan amplop. Kalau Bu Munjida suruh ngamplopi wong sak Jombang, duitnya sopo. Biar warga ini tahu, Bu. Bupati itu mohon maaf, aku nyilih mikir entuk ora. Supaya warga jenengan tahu, Bu, bupati iki gajine piro to?
Ora bahaya tah? Ora. Supaya secara nasional orang itu tahu bupati itu gajinya berapa, tunjangannya berapa. Terus tanggung jawabnya seperti apa. Sehingga rakyat itu nggak terlalu banyak minta proposal sama bupati. Pengajian mengajukan proposal, 17-an mengajukan proposal. Proposal. Padahal gajinya nggak besar. Maka kalau nggak kuat iman dan salah jalan, akhirnya maling. Maling apa? Maling uangnya rakyat. Makanya Ibu Munjidah itu pinter. Karena tahu nggak punya uang banyak, nggak perlu korupsi. Kalau pengen jadi lagi cukup menghadiri pengajian Gus Miftah. Cocok. Ragate nunut nanang. Ibu, bupati niku gajinya berapa, Bu? 5.800.000. 5.800.000. Tunjangannya berapa, Bu? Tunjangannya berapa, Bu? Enggak, nanti dilihat dulu, jangan lihat dulu. Tunjangannya berapa, Bu? Tunjangannya itu 1 bulan untuk mamin tamu-tamu itu 20. Itu untuk nyuguh tamu. Wah, gaji 5.800.000, anggaran nyuguh tamu 20 juta. Lah gue nggih ngamplopi aku tok kurang yuk. Mboten enten, Gus. Ibadah. Lah, artinya apa? Kalau jadi pejabat niatnya mau kaya, nggak mungkin dia kaya. Kenapa? Karena jadi pejabat itu pengabdian. Kalau niatnya mau kaya, yang terjadi apa? Korupsi. Seperti menteri, dihormati. Turun dari mobil bukakan pintu, naik mobil bukakan pintu, masuk toilet jaga pintu. Selesai dari toilet dicewoki. Tahu-tahu maling uangnya rakyat, diborgol sama jaksa agung. Makan uang rakyat 8 triliun. Kasusnya apa? Korupsi BTS. Saya mikir BTS itu kepanjangannya apa? Ternyata karena ini koruptor saya harus ngomong kasar. Apa itu BTS kepanjangannya? BTS, Bancaan Tower Su. S-nya kan BTS. Maka salah kita di mana? Selalu saja kita melihat ma-nya, bukan man-nya. Pemilihan apapun seharusnya dilihat itu profilingnya, bukan apa yang dia punya. Maka yang terjadi apa, Bu? Kayak di Semarang, nyalon DPR RI, bikin amplop 80.000 amplop. Satu amplop 20.000 untuk nyuap rakyat supaya dipilih. Ketangkap sama KPK. Coba Anda bayangkan, untuk nyalon DPR RI 80.000 amplop dikali 20.000. Itu sama berapa miliar? 16 miliar. Gaji DPR RI itu 1 bulan hanya 90 juta. Kalau 90 juta berarti setahun cuma 1 miliar. Menjabat hanya 5 tahun berarti 5 miliar. Pengen jadi anggota DPR habis biayanya 15 sampai 20 miliar. Padahal gajinya 5 tahun cuma 5 miliar. Maka banyak DPR yang akhirnya korupsi untuk mengembalikan modal. Makanya kalau hari ini ada pejabat bermewah-mewahan, suaminya pejabat, istrinya pamer kekayaan, rakyat jadi mikir itu uangnya dari mana. Betul? Lah gajine titik kok malah bojone pamer. Uangnya dari mana? Saya tuh mikir, Bu, mesake saya tuh kasihan dengan rakyat. 5 tahun diamplopi 20.000. Coba. Kamu jual nasibmu selama 5 tahun dengan amplop 20.000. Kalau ngomong kasar, saya punya binaan PSK di Jogja di Sarkem. PSK itu paling murah 1 jam 200.000. PSK 1 jam 20.000, suara 200.000,
suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa suara PSK? Hidup PSK. Harusnya kita malu. Masa rakyat suaranya kalah sama begeng? Cangkemmu tambah-tambahi. Makanya kayak Gus Miftah itu ya mohon maaf. Selain ngaji juga kerja juga bisnis. Nih saya ada tamu dari Cina. Come on, come here. Beside me. No. Minta mic-nya. Out. Dari Cina. Duduk sini ya. Pinjam mic-nya. What is your name? My name is Jasper Ho. Jasper Ho. Nama saya Jasper Ho. Indonesia, bahasa Indonesia. Can you speak Indonesia language? Sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Kalau aku cinta kamu, bahasa Cinanya apa? Wah ini. Wah ini, me too. Iya. Where do you come from? I'm from Tianjin, China. Tianjin. Tianjin, China. Juga banyak orang Muslim. Oh, di Tianjin juga banyak orang Muslim. Ya. Like us. Ya, like us. Oke. Apa keperluan? Semua jenenge lali aku. Jasper. Wah, malah kayak sabuk gitu Jasper. Jasper. What do you want in Indonesia? Do you want to business or others? We work for the government Government. for promotion of mutual cooperation. Oh. Win-win solution. What is your business? Yang banyak pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, Oh, ini menarik ini, Bu. Tepuk tangan untuk Jasper. Terima kasih. What do you think about Indonesian woman? Iya. Very beautiful. Very beautiful lah. Matamu katarak. Good. Thank you Jasper for your coming. Insya Allah kita akan berbisnis ya. Dan luar biasa, si Jasper sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih semua. Kosmetik. This is original white? Original, no? Oh pelan-pelan. Wis tuwa berarti Weber. Thank you Jasper. Thank you. Jamaah Gus sebenarnya sangka Cina dari mana? Ya dalam rangka apa, Bu? Ya kalau kiai itu tidak mau ngemis ya harus bisnis, Bu. Makanya saya punya bisnis dengan teman-teman dari luar negeri. Aku dodolan kayu yo, orang duwe bojo lemu kaya Karoli Gina. Lalu ala Nabi Muhammad. Ya. Terus bagaimana sekarang Gus kalau begitu caranya? Yuk kita selawatan dulu biar adem yuk. Lalu ala Nabi Muhammad. Oh, babai kerja. Ramongan mangan aja cangkem. Selawatan. Minta lagu apa? Cek. Hati dulu nah, mana? Lilir. Wes lali. Oh yes, alamatnya anak soleh le. Ayo nduk, alamatnya anak soleh. Banter. Iki kok bocah-bocah terus kok gede-gede yo. Vokalisnya gede. Kayak burike yo gede. Alhamdulillah itu ya, NU tenan nih. Ibu tidak bunti meleh. Wonten acara meleh. Lah iya bupati. Matur nuwun Ibu nggih. Sehat-sehat Bu. Kayak Gus Nafi kok piye. Ya selawatan, alamatnya anak soleh. Grupnya apa hadrahnya namanya ini? Rahmatul Ihsan Kids. Rahmatul Ihsan Kids. Ono kit barang ki apa? Bukan lari alit-alit. Lah cah lemu kaya ngono kok kit ki lho. Anu, mbak-mbake nyanyi ning kene men ketok raine kok TV kae ini pindah mriki. Mbak Rene ben ketok kok TV. Nyanyi di sini, maju nduk. Sapa ngerti ana rondo gelem awakmu. Duda kok rondo. Rene, jajar kene. Engko tak sangoni.
Tak sangoni glugu siji-siji. Ya, jadi gini. Waduh, kalau langsung miring ngiwa iki panggungku iki. Oh, ono cah iki ya lemu. Oh, sehat. Ya, alamat anak soleh. Ini namanya siapa? Pakai mic. Vivi Ustaz. Oh, Pipis. Nggih. Ya, Pipis. Ini Mbak siapa namanya? Iza. Hah? Iza. Iza. Ini masih gadis semua. Alhamdulillah. Kamu udah nikah belum? Oh, sudah nikah, itu ada cincinnya. Ini cincinnya karatan yang gaya. Masya Allah. Ini udah nikah belum? Masih kosong Ustaz. Oh, masih kosong. Mau menikah dengan Gus Nafi? Iya, Gus, ayo Gus. Ini mbak siapa? Rizka. Rizka udah nikah belum Rizka? Lu. Umurmu berapa? 26. Kalau kamu dibully dasar Rizka gemuk, kamu jawab sorry. Saya gemuk karena makan nasi bukan makan hati. Iya. Terus. Ini siapa? Dwi. Dwi siapa? Dwi Safety. Dwi Septi. Kok Septi Tank jenenge jan. Dwi umurnya berapa? 18. 18. Ya. Yo alamatnya anak soleh. Bagus, kesuwen kowe. Alamat anak soleh iku babat tekane mukmin anut syariat kandihin lisane alus sandikane kapindo mulyakaken ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahdi wa daraji أنت يجي غدا العالمين يا أهيل الجود والكرم Kau asing ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becek kabeh kalu asing ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becek kabeh kabat anut ilmune dadi tanggung jawab ora gawuran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahdi wa daraji أثبت يجي غدا العالمين يا أهيل الجود والكرم Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi cucur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi cucur mugi-mugi kita bisa ngelampahi dunya akhirat ora wong ilati ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahdi wa daraji أثبت
ala Nabi Muhammad. Nyanyi ini sangoni. Tapi anu contoh amplop pura jelas ngono nanang iki. Ah. Kuwi camburi am cangkeme ngopo kuwi? Pak. Mas, aku Mas. Kayak aku bojomu yo. Ibu-ibu kalau cari suami seneng yang good looking apa good rekening? Good rekening. Lo yo nanang good rekening tau. Sing itu ora ini yo glowing. Iya. Nganti kaya gelugu lho kae. Yo si Nanang ki nokoke ora mergo sayang, mergo diancam karo Carolina. Ora nokok tak letak ndasmu ya Mas. Kok kowe ngomong berat, yen lemu kok ora berat kepiye iki lho. Jadi perkara ma dan man ini menjadi panjang. Maka kewajiban orang tua itu bagaimana menjadikan ini sosok yang bermanfaat, sosoknya. Bukan besok dikasih apanya. Anak saya yang di pondok pulang, pas saya bawa duit itu anak saya guyang-guyu. Tanya, kenapa kamu tersenyum? Hehehe, saya tahu maksudnya apa. Saya bilang, ini uang yang ada di tangan Abah ini gak ada hakmu. Loh kok begitu Mbah? Iya. Karena gak ada kewajiban orang tua itu membuat kaya anak atau mewarisi harta kepada anak itu gak ada. Si ngeden, Ramadan angel loh bro. Dwi. Itu memang Ramadan gak ada O-nya, gak adanya. Oh itu, bayarnya kurang, dia tulisannya keragena. Ramadan. Kita gawe ini backdrop kredit gitu. Kewajiban orang tua kepada anak itu kan cuma ada 3. Dari 3 hal itu gak ada kewajiban anak memberikan warisan harta kepada anaknya. Gak ada haknya anak. Orang tua kok harus memberikan warisan banyak itu gak ada. Kalau saya Pak Bu, dari awal saya bilang sama bapak ibu saya, tolong gak usah mikir warisan. Dan saya gak minta warisan sama bapak ibu saya. Kenapa? Karena memang bapak ibu saya gak punya apa-apa. Makanya saya gak minta warisan. Anda jangan menghina orang tua saya. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi saya keturunan nomor 8. Serungkat, ente-entean pokoknya. Min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu kan cuma 3. Ayyuhassina ismau idha wulida. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Jenenge wis apik iki. Berarti kan bre itu artinya apa kok angel bre? Bretikan itu artinya sayang ibu. Saya nyilem iki cangkeme Carolina kan delok nyilem. Aku penasaran tenan aku penasaran. Kok namanya bre itu dari bahasa apa? Bu Carolina, namanya bretikan Dwi Ramadan. Bretikan itu apa? Sayang ibu. Bahasa apa? Karo. Alah ngarang. Bahasa Karo. Ya. Loh, kamu orang mana kok bahasa Karo? Turunan. Turunan mana? Karo. Karo. Oh, Batak Karo. Ya. Oh. Berarti si Carolina ini bakso. Uangnya halus Batak Solo gitu loh maksud saya. Marga kamu apa sana? Tarigan. Oh, Tarigan. Kalau Ya. saya si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Nah. Kalau ibu-ibu sini kelihatan marganya. Si lupa hutang. Nah. Teman saya ada satu lagi, marganya keren.
Si raja guguk. Oh itu karo, itu berarti kan itu bahasa karo. Artinya sayang sama Ibu. ibu. Terus Dwi anak kedua. Terus Ramadan lahir bulan Ramadan. Ramadan. Oh alah. Jadi mbien mbokmu pas imsak cerot metu. Panggilannya Dwi. Sing mau eling-eling kok cerote tok iki lho. Gus Nafi tidak pundi mriki mawon. Nih Gus Nafi niki tukang suwuk nih. Tukang suwuk kula. Gus sing suwuke paling ampuh Gus Nafi. Saniki dadi tukang suwuke Prabowo kan. Oh, ampuh sekali Anda Gus ini. Oh, Pak Prabowo sing nyuwuk iki ampuh banget iki. Kula suwuk napa Gus? Tambah bojo sing lemu iki. Beh. Ya aku muntah-muntah Gus. Kelempoken ngono lho. Alah, cerot meneh. Peterongan. Wa ayu hasina ismau ida wulida. Ya anak yang penting pertama dapat nama yang baik. Karena sebagai sebuah kebanggaan. Kalau anak namanya bagus, kan enak. Bupati Jombang, umpamane, beretikan Dwi Ramadan. Amin. Oh, sing amin sapa sing amin iki? Oh, mbok nih. Jadi kadang-kadang orang itu belum tahu orangnya, lihat namanya kadang-kadang sudah mikir. Contoh, saya tadi belum lihat Carolina. Aku mbaten apa cangkeme pedes gitu. Makanya kalau saya itu nama pasti itu doa. Contoh, karena saya itu ngefan banget sama Sohibul Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Anak-anakku dewe. Sing gawe ya aku dewe. Sing ngopeni ya aku dewe. Kok sing cerewet cangkem. Maka ada istilah sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sopo sing ngomong trot. Oh, maka kamu harus berbakti sama ibumu. Karena namamu seperti itu. Kamu gak boleh sia-sia sama ibumu, betul? Saya lagi dijawab, si Dwi. Gue jawabnya jujur. Bapakmu sama ibumu galak mana? Bapak. Oh bapak. Sing kalahan bapakmu apa ibumu? Bapak. Bapak. Jujur guys. Sagala-galahe bapak tetap kalahe karo mama. Lah wong wedok kuru galak apa meneh? Cerot meneh. Andane jangankan kok si Nanang iso ngatur si Carolina. Aturan Gusti Allah aja dilanggar kok sama perempuan itu. Apalagi aturan suami. Buktinya apa Gus? Alis. Alis itu sudah bagus-bagus buatan Allah. Masih dikerok, dilukis sendiri gitu lah. Mila deloken Carolina, alisnya kaya gelugu gitu deloken. Oh ini. Saya dulu punya teman Madura, namanya Ra'anas dari Madura. Istrinya alisnya kaya celuret tak kandani ngomong. Yang pertama, anak mendapatkan nama yang baik. Kewajiban Pak Nanang selesai yang pertama. Saya cuma pengen mengatakan, ayo kita lihat, ada nggak kewajiban orang tua itu membuat kaya anak? Melawan merasa stres. Kue kerja sebaik-baiknya soal sesok anakmu mau tinggali warisan. Yang perlu kamu persiapkan tidak hanya warisannya, tetapi orangnya, sosoknya. Sehingga apa?
Kalau toh kemudian besok kamu mewariskan harta, harta itu bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan ke kewajiban yang kedua, Pak Nanang, saya sering mengatakan begini, banyak orang bisa mencari uang, tapi tidak bisa menikmati uang. Uang dicari, ditumpuk, gak bisa menikmati, alasannya untuk masa depan anak, tahu-tahu orang tuanya stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Saya lembut dicontohin. Ini salah. Makanya Mas Nanang ini harus bisa mencari uang dan harus bisa menikmati uang. Salah satu cara Mas Nanang menikmati uang bagaimana? Menghadirkan pengajian untuk kita semuanya. Ini bagian dari menikmati uang. Lah nunggu uang peterongan ngundang aku. Halah. Yo, lurai teko ora lurai iki. Pak Lurah. Wah kae. Lurai rawani munggah panggung wong ora urun kok. Sesuk pengajian dhewe Pak Lurah. Lara kuat bayar pakai BPJS Pak Lurah gitu. Nganggo SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ini cara Pak Nanang menikmati hidup. Karena salah satu cara menikmati uang itu apa? Menjadikan uang itu bermanfaat. Manfaatnya uangnya Pak Nanang dari Glugu apa? Menghitankan anak, ngundang pengajian Gus Miftah, membahagiakan orang banyak. Itu cara menikmati uang. Milo bojomu senengane tuku gelang, ya tukoke gelang wae bela perut tuku sak tokone. Tapi ingat harus imbang. Sing mok nggo gede, sing mok tokke ya kudu gede. Gelange gede-gede ngundang kiai murah dinyang. Umpamane. Satu. Yang kedua apa? Kewajiban orang tua kepada anak. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib untuk diajarkan Al-Quran. Kalau Nana nggak bisa mengajarkan anaknya, oke pondok. Di sini saya punya teman Gus Heri, pondok Peterongan Joso, Darul Ulum. Niku trae wong top Mbah Romli. Ora iso mulang dhewe nang, titip ke pondok. Tebu Ireng. Saya itu salah satu orang yang sangat saya idolakan di dunia ini siapa? Almarhum Gus Dur. Orang yang sudah tiada saja masih bisa memberikan manfaat bagi yang hidup. Buktinya apa? Gara-gara ada makam Gus Dur di Tebu Ireng coba. Perusahaan bis-bis se-Indonesia payu kabeh. Karena kalau orang mau ziarah ke Gus Dur nyewa bis. Betul Bu? Gus Dur. Orang naik bis perutnya lapar gara-gara mau ziarah Gus Dur. Rumah makan payu kabeh. Bensine entek mampir SPBU pom bensine payu. Sing ziarah kebelet ngising kebelet pipis mampir WC WC-ne pesing. Gus Dur kuwi Pak. Sampai Jombang Tebu Ireng. Bis parkir tukang parkire wahing cingkem. Ayo. Orang jualan mau masuk ke makamnya Gus Dur, laku. Yang jualan kaos laku, jualan makanan laku. Ini siapa yang ngasih manfaat Pak Lurah? Orang yang sudah mati. Belum lagi kotak infak yang ada di makam Gus Dur. Dulu itu sebelum pandemi, rata-rata sebulan ada uang 300 juta dari kotak infak Gus Dur. Dan itu tidak dipakai sama Tebu Ireng. Semuanya ditasarufkan untuk orang miskin, fakir, dan anak-anak yatim. Itu dari siapa? Gus Dur. Pertanyaannya sekarang begini. Yang sudah mati saja masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Lah awakmu ana wong ngedum duit, lah kula kok mboten diwenehi.
Makanya nang, lah awak mungkin niat jadi wong sugih, niatnya cuma satu. Saya harus tambah kaya. Niatnya apa? Untuk lebih banyak berbagi. Sama ngerti, setiap tahun istiqomah nanang pengajian. Wow. Gelem rale? Atos. Nang rungokno kupingmu kuwi nang. Ngedol gelange karona loro cukup nggih nyangone aku. Nang. Mbak Hadroh sangoni ro? Belum. Sorry ya Mbak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Artinya apa? Anak ini harus mendapatkan prioritas soal pendidikan. Maka tadi itu, segala sesuatu yang dilihat tidak manya, tapi bagaimana menjadikan anak seorang man, seorang sosok. Mas Dwi, cita-citanya pengen jadi apa, Nak? Direktur. Direktur. Wow. Direktur apa? Direktur PT Angin Ribut? Direktur apa? Wanita. Oh, sementing direktur ya. Direktur PT Glugu Sulawesi super murah. Wis ora apa-apa, cita-cita direktur. Kalau anak saya itu 11 randu cita-cita. Kowe pengen dadi apa, Le? Sepenting koyo abah. Semumet aku. Sepenting koyo abah. Dulu masuk TK, saya marahi ibunya. Gara-gara belum bisa ngaji, sudah masuk TK. Saya bilang, saya harus bisa ngaji dulu baru masuk TK. Saya nggak malu anak saya nggak bisa matematika, tapi saya malu kalau anak saya nggak bisa ngaji. Makanya bener Pak, anak saya ngaji baru masuk TK. Tapi ya itu, sekarang belas nggak seneng sama matematika. Kelas 3 naik kelas 4 ujian matematika soal 10. Semuanya salah, nggak ada satupun yang benar. Gurunya mau marah nggak berani. Lah kepiye anak kiai? Iya. Apa mana kiai viral kayak ngene, nesu rawani kok. Guru ini tak telepon, Pak Guru silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu kenapa anak saya nggak mengerjakan matematika, kok salah semua, nggak ada satupun yang benar. Datang ke pondok. Mas, kenapa kemarin mengerjakan soal matematika, soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar? Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, nih. Lanjutkan. Anak Miftah. Nyatane bapaknya ra iso matematika ya pinter golek duit. Daripada iso matematika tapi ra iso golek duit. Pak Carolina, oh ini pinter hitung-hitungan Carolina. Ketok raine kaya kalkulator. Yang ketiga apa kewajibannya Mbak Carolina kepada Mas Dwi ini? Wa yuzawijahu idza adraka. Anak itu segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya. Artinya apa? 3 hal itu nggak ada kewajiban membuat kaya anak. Tapi memang ayat yang tadi kita baca, wal yaksal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Satu, lemah apanya, Mas Nanang? Jangan meninggalkan generasi yang lemah iman. Makanya anaknya harus dipastikan sebagaimana anaknya Yakub, mata buduna mim ba'di. Dwi, besok kalau bapak meninggal, Nak, kamu nyembah siapa? Artinya apa? Pelajaran tauhid. Itulah alasan kenapa bayi lahir langsung diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kalimat pertama yang didengar oleh si bayi adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar. Ngono kuwi ning TikTok ana sing salah. Kon adan malah takbir. Bayi lahir kon ngadani malah bapakne Allahu Akbar. Kok ya pekok men to iki aku. Kon ngadani bayi malah ditakbiri. Anak ketika lahir diadani. Hari kelima atau hari ketujuhnya diakikoi. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari akikoh. Yang pertama, akikoh bermakna sedekah.
Seolah-olah kita mengajarkan kepada anak kita untuk menjadi anak yang ahli sedekah, dum-dum, berbagi. Makanya kamu contoh bapakmu kalau loman, dermawan, kamu contoh. Oh, bapakku nggak pelit, kamu nggak boleh pelit. Karena apa? Pendidikan terbaik kepada anak itu bukan nasihat, tapi contoh. Kok Nanang mengharapkan anaknya si Dwi rajin ke masjid? Nggak usah mau perintah, Nang. Kamu kasih contoh, adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok Carolina nyaut mau kena berangkat ke masjid? Dwi pasti melu. Oh, ibuku mangkat ning masjid. Anaknya pasti ikut. Yang menjadi problem adalah ibunya nasihati, Dwi mangkat ning masjid. Tapi Carolina nyekel remote. Maka pendidikan terbaik itu bukan nasihat, tapi contoh. Di mana-mana saya bilang, kok kalau Nanang dengar adzan duhur, tinggalkan pekerjaan sholat, anak akan merekam. Bapakku setiap adzan sholat. Tapi sebaliknya kalau dengar adzan, Nanang nggak gubris suara adzan, anak juga ikut-ikut. Rungu adzan malah Carolina susah. Rungu adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya jawab, adzan meneh. Ini contoh terbaik, Mbak. Langsung anak-anak pasti ikut. Saya itu, Nduk, bisa berjanjian, tahlilan, manakipan, solawatan. Itu bukan karena belajar. Tapi karena ikut bapak saya ke Langgar. Kalau bapak lagi tahlilan, saya ngikut. Ila hadratin Nabi. Saya mendengarkan. Akhirnya saya hafal. Bapak berjanjenan. Hamdirillahumma qabrahul karim. Biarfing sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak tahlilan, anaknya melayu. Ya, biyen aku yang ngono. Bapakku berjanjenan, aku pelayan kayak cah iki mau. Sekarang umpamane Nanang ya ngono melu berjanjian, anaknya mesti melu nah. Senajan to umpamane Nanang ora fasih ya ora apa-apa. Cuma Nanang ngetrillahumma qabrahul karim. Ngatiril dadi ngetril ngono. Ora apa-apa cangkem Jawa. Abadati ulimla bismidzatil aliyah. Allah mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Sing maca wong peterongan. Ngabot tadi ngul ngimlang mismitatil ngaliyah. Allah. Mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Sapa sing maca? Sing ngomong trot. Contoh. Loh, saya itu dulu bener, Pak. Saya itu bisa ngimami sholat, bukan karena saya belajar sholat. Tapi kalau bapak berangkat ke masjid ngimami sholat, saya ngikut. Walaupun di masjid saya nggak sholat. Bapak sholat ngimami. Bapak saya kan kiai desa ngimami. Wah, saya pelayon, nutuk beduk, liar. Bapak sholat ngimami traweh, saya ngonekke mercon. Dar, gitu biasa. Mercon kok. Langsung peci ini menceng iki. Mbok nek sini mburi mangan lemper mencolot pluk ngono. Lho cah cilik kok. Tapi yo hati-hati yo, saiki zaman modern cah. Ora usah sembarangan menghidupkan petasan kayak kemarin di Blitar. Saoma jeblok ana sing mati. Bahkan ndase ning ngisor sikile ning wit klopo ngono. Yang kemarin di Blitar itu loh. Betul? Makanya saya membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram.
Iso picek matane tak kandhani. Makanya kalau menyalakan petasan Pak Lurah jangan di mata ulama. Di matanya Nanang saja. Bapak sholat Allahu Akbar, saya mukul beduk ler. Cacilek. Tapi minimal apa? Anak mulai seneng dengan masjid. Akhirnya saya ikut ke masjid. Bapak pengalaman. Akhirnya begitu sholat berikutnya, Bapak pinter. Pukulnya beduk dideleki. Saya bingung ngalor ngidul kok ora ono duduke. Akhirnya Bapak sholat khusyuk. Begitu Bapak sujud, saya masuk sarungnya Bapak. Ketemu, oh iki duduke. Lho, bahaya tah. Tarik kok ora iso aku. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang tua yang gagal mendidik anak karena tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak. Langkah berikutnya Mbak Carolina ditirakati. Bagaimana cara menirakatinya? Kemuliaan yang hari ini diperoleh oleh Mas Nanang, saya meyakini itu karena tirakat bapak ibunya Mas Nanang. Minimal mbahe Mas Nanang atau bapak ibunya Mas Nanang. Nah, kalau Mas Nanang dan Mbak Carolina anaknya pengen mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang sama, maka tirakatlah untuk anakmu. Jadi Mas Nanang mendapatkan kekayaan mergo tirakate wong tuane. Sekarang Mas Nanang tirakat supaya bisa memberikan kemuliaan untuk anak-anaknya. Fair Pak? Saya tanggal 3 April ngaji sama Presiden, saya bilang, kenapa Pak Jokowi itu bisa jadi Presiden? Karena ibunya Pak Jokowi ahli tirakat. Puasa Senin Kemis sampai akhir hayat. Makanya lumrah kalau anaknya jadi Presiden hebat. Wong ibunya ahli tirakat. Saya berusaha mencontoh itu. Makanya dulu saya pas di pondok rajin puasa, kuliah rajin puasa, sempat berhenti. Tahun 2016 saya kembali memutuskan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sampai hari ini. Makanya tadi saya kesini telah diajak buka sama Yaidah, sama Gus Kausar Pelosok. Gus buka teng pelosori. Tujuan saya cuma satu, Gus, kan sekarang Gus Miftah hidupnya udah enak, kenapa harus tirakat? Niatan saya satu. Semoga dengan puasa yang saya niatkan sebagai tirakat ini, anak saya, santri saya, dan semua jamaah yang pernah ikut pengajian saya, mudah-mudahan mendapatkan kehormatan dari puasa saya. Termasuk tiang peterongan, amin. Nah, kalau ibu pengen anaknya menjadi anak yang hebat, ya kudu dipageri, apa? Tirakat. Bentuknya apa? Bisa puasa, bangun malam, kirim doa untuk anaknya, sholawat. Mbak Carolina anaknya kayak gini tidur, pegang kepalanya diusap-usap sholawat. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang baik, anak yang soleh, tumbuh berkembang sesuai dengan perintahmu dan perintah Rasulmu. Al-Fatihah. Mandi. Podo Nanang. Kok duwe bojo cangkeme pedes cerewet. Carolina turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku Carolina cangkem merah cerewet. Al-Fatihah. Mandi nang. Begitu di Fatihah, Carolina tangi. Ngapa Pak? Tambahi Yasin dan tahlilnya. Kayak gini, ini kan dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada anak. Oh bapakku perhatian sama aku sunatan, dibuatkan walimatul i'dar. Apa itu walimatul i'dar? Walimah yang disebabkan karena khitan. Itu namanya walimatul i'dar. Kalau walimah yang disebabkan karena pernikahan namanya walimatul ores. Kalau walimah yang disebabkan karena akikoh namanya walimatul haras. Kalau walimah yang disebabkan karena membangun rumah, kok Carolina punya rumah baru, bikin acara, itu namanya walimatul wakiroh. Kalau ini walimatul i'dar, bersunat, bersunat terung nih, mesti ketok manukmu.
Kalau belum, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya ukir-ukiran. Ya, kalau kamu sunatnya di Pekalongan, yo manukmu kaya batik. Lah aku mbiyen sunatnya di Lampung. Mila bentuknya kaya belalai gajah. Oh, kalau dulu Nanang di mana nang sunatnya nang? Oh, sunatnya di Jombang, wes kaya kikil paling penting. Kikil Jombang. Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Kita benar-benar bisa dipercaya oleh Allah bahwa anak ini tidak akan menjadi musuh, tapi akan menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Maka doa yang sering kita baca apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa supaya mendapatkan anak soleh, Gus, kita lupa. Satu doa yang sangat keren supaya anak kita dijaga sholatnya, dijaga kebaikannya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Sehingga apa? Yang benar-benar menjaga sholatnya tidak hanya orang tuanya, tapi juga anaknya. Maka hari ini banyak orang tua yang stres. Kenapa orang tuanya ahli ibadah, tapi anaknya nggak kenal ibadah? Karena orang tua lupa mendoakan anaknya, Bu. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terokno. Ibu di belakang tukang syuting keren. Pakai kacamata hitam. Aku batin. Kayak tukang pijet apa tukang las. Kudungnya kuning, kacamatanya ireng, sempake pink. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini minta sama Allah supaya yang bisa menjaga sholatnya tidak hanya kita, tapi juga anak-anak kita. Alangkah kerennya ketika rumah itu, mohon maaf, dijadikan tempat sholat. Kalau tahu tidak di masjid, Nanang ngimami sholat. Ora masalah nang, aku apalnya cuma kulhu sama inna Gus. Ora apa-apa nang. Rakaat pertama berfatihah kul. Rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama berfatihah kul. Rakaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikatnya mudun. Wis tahu nang. Ono imam mantu. Biasanya ngimami bojone tok kulhu karo inna. Delala pas sholat subuh maratuwane melu. Mantune kan isin. Mosok bar Fatihah mung kulhu karo inna. Akhirnya diganti. Begitu bar Fatihah diganti inna anzalna. Delala salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah apa bener, Nduk? Salah. Kudune fi lailatil, macane fi lailatil. Maratuane ndelah pinter wong kiai, langsung maratuane bengok. Waleni karo mantune. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Maratuane batin. Bagus. Terus ke ayatnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal sing bener tul. Marotone bengok tul. Mantune galau, aku mau tul til. Saiki til tul. Baleni meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Marotone ngeyel iki mantu kandhane ndablek. Langsung bengok tul. Akhirnya mantune manut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga mantune bingung. Lailatul apa lailatil?
Engko gege aku tul maratuwaku til. Aku til maratuwaku tul. Til tul. Tul til. Bingung akhirnya nengok ke belakang. Piye, Pak? Lah diulang ngaji tenan iki. Kowe pengen mondok apa ora esuk? Pengen mondok ning ndi sesuk? Lirboyo. Wah, Lirboyo, tepuk tangan Dwi, keren Lirboyo. Kowe mondok sing ayem. Kalau kamu besok besar jadi direktur, agamane apik. Kowe dadi direktur mesti direktur sing apik. Amin. Ono apa ana santri pengen dadi polisi. Nyantri ilmu agamane apik, dadi polisi mesti apik. Minimal orang nembak anak buah. Loh, bahaya dah. Ora bahaya. Bekengku Allah. Ora bahaya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Kamu jadi dokter, landasan agamanya bagus. Akan jadi dokter yang baik, menjadi dokter yang penolong, niatnya khidmat, niatnya membantu. Kalau nggak punya dasar agama yang baik, jadi dokter juga nggak baik. Mau nangani kalau pasiennya kaya, kalau nggak kaya nggak akan ditangani. Tapi kalau dia punya basic ilmu agama yang bagus, bagus. Jadi polisi sama, saya punya teman polisi basic agamanya bagus, Jenderal bintang 3 di Jakarta. Irwasum Mabes Polri, Komjen Ahmad Doviri. Agamanya apik nih. Coba. Jangan kemudian ibu-ibu mohon maaf, orientasinya selalu dunia meninggalkan agama. Kalau dunia di tangan agama nggak ada, ya mohon maaf, hancur sudah. Makanya agama ini sebagai rem. Sehingga kalau jadi pejabat agamanya bagus, ya sudah niatnya pengabdian. Jadi bupati gajinya cuma sedikit, pengajian cuma sebentar. Pindah nggon. Kabeh dilayani, pengabdian. Pak Lurah juga begitu, Pak Lurah. Ngaji. Gaji didik ora apa-apa. Ora kudu nyumbang, Pak Lurah. Kowe teko aku wis seneng kok. Ora usah susah, Pak Lurah. Tapi saya yakin Pak Lurah sini orang baik. Betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah desa apa ini? Desa Bodur, mudah-mudahan. Bodok. Angel men desa apa jenenge? Bodok. Mudah-mudahan Pak Lurah desa Bodok panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah, hidup sendiri. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir
berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Sholawat tangan diangkat. Sholatullah Salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid Bidillah Bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di Paterongan, desanya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Sholawat, sholatullah Salamullah Ala taha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid Bidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Duh, kamu menikah? Ora bahaya. Manusia cilik kok rapi. Tadi mana itu? Anda beretikan Ramadan. Keluarga Bapak Anang Usman, mudah-mudahan istrinya tidak cerewet. Oke. Usaha Budi Putrajaya diberikan kelancaran. Mulai pengajian Carolina matang meneh. Oke. Oh amin. Wong kowe pengen mateng. Yo kelon, pengen mateng bayangke gelugu. Sudah jam 11:30. Saya harus pindah lokasi. Al-Fatihah kagem keluarga Pak Nanang dan usahanya, wabil khusus kepada Anda beretikan di Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Nanang dan keluarga terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.